Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa iWisdom dari Aruna Wijogito Official Channel yang Tuhan berkati. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah dari waktu ke waktu sampai hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, tanggal 31 Juli 2022 jam 6 pagi, Anda dan saya akan menyaksikan khotbah hari Minggu. Nah, khotbah hari ini akan membahas mengenai Ayub, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dan berusaha menyelidiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu dan Tuhan memulihkan dia. Firman Tuhan sangat berkuasa dan saya berdoa Bapak Ibu bersama dengan saudara bisa menyaksikan acara ini. Kita akan bertemu tanggal 31 Juli 2022 jam 6 pagi. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Tuhan, apa kabar? Saudara diberkati berlimpah-limpah, para pemirsa Aruna Wijogito Official Channel. Terima kasih sekali kita boleh bertemu kembali pada hari yang Minggu yang cerah ini. Kita akan berdoa bersama sebelum kita mulai ibadah kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan ini. Allah Roh Kudus, Engkau memimpin kami, Engkau menjaga kami, Engkau membuat kami mengerti dengan sungguh, dan Engkau membuat kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasanya bagi nama-Mu. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Apa kabar Bapak Ibu? Nah, dalam kesempatan ini, saya hari ini akan membagikan mengenai Ayub. Seorang tokoh yang terkenal dalam Perjanjian Lama, yang dikenal dengan nama Ayub, yang dalam kehidupannya dia mengalami begitu banyak seperti kejadian-kejadian, seperti hal-hal yang membawa dia seperti imannya akan runtuh. Tetapi puji Tuhan, pada akhirnya dia bangkit kembali dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara Tuhan, kita akan melihat bagaimana Ayub diproses oleh Tuhan dan apa sih sebetulnya kenapa Ayub harus proses Tuhan. Sebuah pertanyaan yang menarik Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan ini, engkau dan saya itu diproses oleh Tuhan. Engkau dalam kehidupan ini baik, engkau dalam kehidupan ini sejahtera, tetapi ada satu titik di mana engkau dan saya harus melalui satu hal supaya engkau diproses oleh Tuhan, dan itu membawa kehidupan yang luar biasa. Nah, dalam ibadah hari ini, Bapak Ibu, saya akan membagikan mengenai Ayub. Kita membuka dalam firman Tuhan, Ayub, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menemukan seorang Ayub adalah seorang, kita mengira bahwa Ayub itu saleh, jujur, tidak berbuat jahat, dan menjauhi kejahatan. Tapi satu hal saya bertanya-tanya, kenapa Ayub perlu dicobai? Satu hal yang kita dapatkan bahwa ternyata Ayub punya dosa. Saudara saya Tuhan, yuk kita lihat hari ini apa saja dosa Ayub. Nah, saudara saya Tuhan, Ayub pertama ini adalah sebuah kitab yang sangat amat ajaib. Kitab ini ada yang mengatakan ditulis sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Ini kitab yang bersamaan dengan kitab yang ada di kitab Kejadian atau Keluaran. Saudara Tuhan, memang kitab Ayub ini kira-kira ditulis sekitar tahun bersamaan dengan kitab Keluaran, Exodus. Tapi Alkitab tidak menjelaskan mengenai dari mana sejarahnya.
Oleh karena itu, kita tidak akan membandingkan diri dengan sejarah, kita akan mengacu kepada tulisan yang dimaksud dengan kitab Ayub. Ada seorang laki-laki tanah Ush. Tanah Ush adalah tanah di dekat tengah daerah perjanjian lama, dan itu ada tengah yang sekarang didiami oleh orang Jordania. Ada seorang laki-laki tanah Ush yang bernama Ayub. Nah, cirinya itu 4, disebutkan dalam Alkitab, begitu indah. Dia adalah orang yang saleh. Orang saleh adalah orang yang mengerti bagaimana kehidupannya jujur, dan dia tidak mengakui kejahatan. Dan jujur, saudara Tuhan, jujur bicara perbuatan kehidupannya itu lurus, tidak bergantung pada orang, dan ia takut akan Tuhan. Yang ketiga, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam kitab ini dia menjauhi kejahatan karena dia takut akan Allah. Memang Alkitab tidak menyebutkan soal Tuhan Yesus. Di kitab ini bahkan tidak disebutkan nama Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ada 10 anak, dia punya 10 anak. Ia punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, berarti 1.000 lembunya, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu, firman ini 3 ayat yang pertama menjelaskan mengenai Ayub, seorang yang luar biasa. Nah, anak sulung yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Ini kejadian yang biasa. Setiap kali, ini yang Ayub buat, setiap kali apabila hari-hari raya pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka keesokan harinya pagi-pagi. Bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Nah, saya menemukan Bapak Ibu dalam sebuah edisi yang lain, kata ini hal yang menarik dalam bahasa Ibrani, kata mengutuki dan kata memberkati itu adalah membuat kata yang sama. Barkah, barokah, barkat, birkat. Itu adalah kata yang sebuah kata yang unik yang dimaksudkan dengan kata yang ada di sini. Saya bacakan ulang, sebab pikirnya, ayat 5, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah memberkati Allah dalam hatinya. Jadi berbuat dosa walaupun mulut tetap mengucapkan berkat pada Tuhan. Dan dengan demikian lakukan Ayub senantiasa. Ayub merupakan seseorang yang merasa terpanggil untuk anak-anaknya dan dia memberkati anaknya setiap hari. Saudara Tuhan, ini adalah satu masalah Ayub yang pertama kita temukan dalam ayat ini. Di sini kita akan melihat bahwa Ayub itu ternyata dalam peristiwa ini, Ayub pengen jadi savior. Peristiwa di mana Ayub pengen jadi penyelamat, walaupun kita melihat situasinya itu berbeda Bapak Ibu. Dengan perjanjian baru, dengan perjanjian lama, di kitab-kitab, tapi ini adalah kitab yang pertama. Sebuah kitab yang mulai dekat dengan kitab Kejadian Keluaran, ini adalah kitab yang sejajar tahun pembuatannya di sana. Tidak banyak orang mengenal siapa Tuhan, dan ini dituliskan, Ayub pengen menyelamatkan anak-anaknya. Sebuah narasi, sebuah situasi yang menarik hati, tapi tidak disukai oleh Tuhan. Nah, saudara Tuhan, di firman dikatakan dalam Amsal 20 ayat 16, kita akan buka sebentar. Amsal yang ke-20 ayat ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Saudara Tuhan, firman Tuhan melarang orang menjadi penanggung bagi orang lain. Nah, apa kaitannya dengan Ayub yang barusan ini? Saudara Tuhan, Ayub ingin menjadi penanggung saudara-saudaranya, keluarganya, untuk tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 17 juga, saya akan membacakan pada ayat 18.
Orang yang tidak berakal budi, ialah dia membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung sesamanya. Orang bisa berusaha, orang bisa mengambil satu yang paten, tapi ingat baik, situasi ini betul-betul Tuhan minta supaya kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Satu, Ayub pengen jadi savior, penolong. Menjadi seorang yang menjadi penanggung hutang atau penanggung bagi keselamatan saudara-saudaranya, anak-anaknya, dan itu dilarang oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu, ini yang kedua. Nah, dalam kedua dikatakan, kita membuka dalam Ayub ke-31. Judulnya bagus sekali, Anda bisa baca dari judulnya, mungkin Anda tahu. Sekali lagi, Ayub mengaku tidak bersalah. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Karena bagian apa yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apa yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bukankah kebinasaan bagi orang curang dan kepalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukanlah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung secara langkahku? Firman Tuhan berkata, Ayub merasa benar di hadapan Tuhan. Sebuah situasi yang menarik sekali, bahwa orang dalam sehari-hari kehidupannya, dia merasa dia lebih benar daripada Tuhan. Walaupun dikatakan dia jujur, dia saleh, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, tapi sebetulnya dalam hidupnya, Ayub mengalami sebuah pengalaman yang buruk dalam kehidupannya. Dia merasa benar di hadapan Tuhan. Saudara Tuhan, pernah ngalamin ini? Anda merasa benar dalam hidup Anda, merasa benar dalam perbuatan Anda, firman Tuhan berkata, itu adalah salah. Nah, di Ayub 31, Anda bisa melihat semuanya, bahwa Ayub merasa bahwa dia lebih bijak daripada Tuhan. Nah, Ayub 33 ayat 9. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Ayub berkata bahwa aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Firman Tuhan berkata, dia kudus, dia bersih, dia suci, dan tidak ada pelanggaran. Padahal kita mengerti bahwa manusia hidup, firman Tuhan berkata hanya melalui Tuhan Yesus. Nah, disinilah, ini satu ayat yang saya ambil, disinilah kita mengalami situasi bahwa kita dalam situasi terpepet, terpojok, kita merasa lebih benar daripada Tuhan. Satu hal, ada banyak ayat di sini, Ayub 28, sebentar, saya akan bukakan. 26, firman Tuhan berkata, siapa yang percaya hatinya sendiri ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan bagi jalan bagi kilat guru, ketika itu ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara Tuhan, di sini firman Tuhan berkata, Ayub merasa benar, dan Tuhan tidak suka Ayub seperti itu. Firman Tuhan berkata berkali-kali, dan dalam banyak kasus, di Ayub 10, ayat ke-6 dan 7, firman Tuhan berkata, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, pada engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganku. Ups, luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan Ayub seperti ini. Ayub berkata bahwa dia berani diadu oleh yang maha tinggi, yang maha kudus, bahwa dia satu titik pun tidak bersalah. Saudara Tuhan, hal ini mungkin merupakan hal yang berat, yang kita merasa bahwa, saya nggak seperti itu. Tapi satu hal, kita harus berpikir kembali dalam diri kita. Jangan-jangan dalam hidup Anda dan saya, kita pernah seperti itu. Kita merasa benar kepada kejadian orang lain. Kita merasa benar terhadap situasi orang lain. Nah, saudara saya Tuhan, situasi itu tidak menjadi benar di hadapan Tuhan. Saudara saya Tuhan, Ayub yang pertama, dia merasa benar, dan yang kedua, dia pengen jadi penyelamat. Firman Tuhan secara jelas mengungkapkan dosa-dosa Ayub, kesalahan Ayub. Saudara saya Tuhan, banyak orang berkata, memang secara manusia dia baik, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bisa berkata bahwa dia baik. Satu hal, dia ingin menjadi Tuhan. Dia ingin menjadi penguasa.
Dia menjadi penyelamat karena dia berpikir melalui dia bisa jadi penyelamat. Dan yang kedua, dia berkata dia bersih, dia suci, tidak ada kesalahan dalam hidupnya. Ini merupakan kesalahan Bapak Ibu. Nah, situasi ini Bapak bisa dapat ya. Ayub, sehingga engkau mencari kesalahan terhadap aku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Nah, situasi ini kita harus melihat situasi Ayub melakukan ini dalam kehidupan. Dia sudah melakukan benar dan dia merasa bahwa tidak ada satu hal yang bisa dicatat dari kesalahannya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa hidup kita tidak lebih baik dari siapapun. Itu sebabnya kita butuh Tuhan Yesus untuk keselamatan. Nah, itu yang nomor 2. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, firman Tuhan ini dahsyat banget. Kita bisa membaca berkali-kali bahwa Ayub tidak hanya pengen jadi seorang penyelamat, dia juga merasa tidak bersalah, dan Ayub 34 mencatat. Berikutnya, yang ketiga, Ayub 34. Bapak Ibu bisa membaca di sana semuanya, saya akan membaca ayat ke-7 sampai ayat ke-9 saja. Saya bacakan, siapa seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik. Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Firman Tuhan berkata, inilah sebuah hal yang Tuhan kejar. Persekutuan dengan orang fasik merusak kondisi Ayub. 1 Korintus berkata dengan jelas bahwa kita tidak bisa bergaul dengan orang-orang fasik. Dan Ayub itu punya persekutuan, punya pergumulan, punya kesatuan bersama orang-orang fasik, dan ini Tuhan tidak suka. Bapak Ibu, siapa orang fasiknya? Kita kenal ada Elifas, ada Sofar, ada Bildad, ya yang terakhir Elihu tidak fasik Bapak Ibu. Nah, walaupun ini dalam persoalan ini berteman, bersekutu, tapi Tuhan mengatakan dia bersekutu dengan orang fasik. Siapa seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air? Dia menghujat Tuhan. Dia berkata, dia hanya bersekutu. Saya cuma punya teman, Pak. Teman saya itu yang jahat teman saya tidak. Tapi orang yang cinta pada Tuhan tidak bersekutu dengan orang fasik. Firman Tuhan datang pada kita siang hari ini, atau malam hari ini, atau sore hari ini, berkata bahwa engkau harus menjaga pergaulanmu, engkau harus menjaga persekutuanmu, engkau harus menjaga itu di hadapan Tuhan. Nah, Ayub berkata seperti ini, bahwa siapa yang minum air hujatan seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang yang melakukan kejahatan. Nah, saudara-saudara Tuhan, firman Tuhan di sini mengatakan dengan jelas, Elifas, Bildad, dan Sofar, semua ditolak oleh Tuhan. Walaupun perkataannya sepertinya benar. Satu hal yang saya pelajari dari kitab Ayub bahwa manusia seringkali dia meminta supaya Tuhan berkata seperti ini, atau dia meminta supaya Tuhan bertindak seperti itu. Satu hal yang Tuhan katakan bahwa dia berkuasa menentukan apa dan apa yang jadi atas hidup kita. Nah, firman Tuhan ini datang pada hidup kita supaya kita ditegur, supaya kita mau mengaku bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang fasik. Firman Tuhan, ya dan amin. Nah, cerita ini memang mungkin kita bisa membaca kesalahan-kesalahan Ayub dari depan, pertengahan, hingga akhir. Tapi tidak untuk kita melihat seperti kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam hidup manusia. Tapi dalam kitab Ayub ini, kita harus meneliti lebih jauh lagi bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lampau. Satu hal yang menjadi kitab bagi kita adalah sebuah pengalaman supaya Anda bisa belajar kitab Ayub ini. Nah, saudara-saudara Tuhan, setelah Ayub 34, di sini Anda bisa menemukan Anda berkumpul bersama orang. Ini, ya mungkin karena nggak ada teman hari itu, atau nggak ada orang lain seperti itu, tapi ini juga aneh. Ayub berkumpul bersama-sama orang fasik dan orang benar.
Firman Tuhan berkata bahwa dalam Mazmur yang pertama, Mazmur pertama berkata, orang-orang yang duduk dalam lingkungan pencemooh. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. Ini bagus buat kita. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita nggak bisa berjalan menurut nasihat orang fasik, Bapak Ibu. Nah, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita memulai langkah kita itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Waktu kita berjalan menurut nasihat orang fasik, pertama jalan dulu Bapak Ibu. Langkahnya ketuju ke sana, berjalan. Firman Tuhan yang kedua berkata bahwa tidak berdiri. Orang tuh berjalan seperti nasihat orang fasik, kemudian dia melihat dan dia berdiri. Itu adalah sebuah persetujuan yang awal. Dan yang terakhir, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi jalan bersama, berdiri melihat, duduk. Nah, ini kan kalau orang main judi begini, pertama jalan dulu ke sana, berdiri dengan lihat, lama-lama ya main. Tetapi yang kesukaannya, nah Tuhan mengembalikan ini, membalikannya dengan berkata, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, yang ketiga, nanti akan dibuat seperti ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Enggak setiap musim, Pak. Enggak. Pohon itu berbuah sesuai dengan musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Nah, ini bagus sekali Bapak Ibu. Bukan demikian orang fasik. Orang fasik tidak seperti ini. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu, satu hal yang menarik hati kita hari ini, supaya kita jangan bergaul sama orang fasik. Pak, ya masa teman kantor saya fasik, Pak? Masa saya harus lari dari dia? Bapak Ibu, ada dua hal yang berbeda. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi penolong bagi yang lain. Kita harus menjadi, namanya juga bekerja. Kita menduduki satu posisi, kita harus bekerja. Kita harus ya bekerja sama, tapi satu hal. Tolong bedakan persekutuan dengan pergaulan. Anda bergaul bebas, Bapak bisa dengan siapa saja, karena Anda harus menginjili mereka. Anda nggak mungkin menginjili orang yang tidak Anda kenal, kan? Anda tidak mungkin menginjili orang yang Anda tidak dekat dengan dia. Lebih gampang kalau Anda dekat sama mereka. Tapi satu hal, Anda tidak bisa bersekutu sama mereka. Firman Tuhan jelas mengatakan, Anda tidak bisa bersekutu sama mereka. Nah, ini merupakan sebuah hal yang Tuhan peringatkan dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan, marilah kita berpikir dengan baik. Apakah kita bergaul? Apakah kita bersekutu? Dua hal yang berbeda yang nggak bisa menyatu. Nah, firman Tuhan berkata, ini tidak akan terjadi sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ayub, firman Tuhan mengatakan bahwa dia berkumpul, bergaul, bersekutu bersama orang fasik. Dia punya kesalahan dalam hidup ini. Dia punya pergumulan bersama dengan orang fasik. Saudara Tuhan, mungkin Anda jarang membaca firman ini. Ada baiknya Anda ngikuti siaran ini terus. Nanti saya akan membagikan dalam tayangan di 30 menit, 35 menit terkait dengan Ayub. Saya akan membagikan beberapa hal lebih lengkap lagi terkait dengan kehidupan Ayub di masa mendatang yang kita perlu pelajari lagi. Saya akan bagikan. Nah, saudara Tuhan, satu, ingin jadi penyelamat. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Nomor dua, merasa diri benar di depan Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa menyatakan benar dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Berikutnya, yang ketiga, Ayub berkumpul bersama dengan bersekutu bersama dengan orang-orang fasik. Tuhan melarang itu terjadi.
Nah, apabila itu terjadi dan Tuhan tidak menegur, adalah kesalahannya. Dan ini Tuhan buka di sini supaya kita mengerti ada berapa kesalahan Ayub dalam hidup ini. Puji nama Tuhan, dia kenal Tuhan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, itu yang terkait dengan yang keempat. Banyak banget Pak, ada empat. Firman Tuhan berkata dalam Ayub 42. Ini sebuah akhir dari sebuah cerita, dan ini bagus sekali. Ayub berkata, mengenal Tuhan itu tidak bisa dari kata orang. Mengenal Tuhan harus dari kata Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, Ayub 42. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa engkau melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia pengakuan kepada Tuhan. Firman-Mu, siapakah dia menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Ayub mengaku depan Tuhan, tadinya kan dia marah Bapak Ibu, dia marah-marah sekali, tapi terakhir dia ditegur oleh Tuhan dan dia berkata, sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka aku akan berfirman, aku menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri telah memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu, nomor 4. Ayub kenal Tuhan dari kata orang. Bapak Ibu, tapi dahsyat ya Bapak Ibu ya. Ini orang hanya dari kata orang aja bisa saleh, bisa jujur, takut sama Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi inilah sebuah topik di Alkitab yang Tuhan mau katakan bahwa kehidupan manusia begitu baik tanpa keselamatan yang benar tidak akan menjadi orang yang diselamatkan. Firman Tuhan berkata, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang engkau. Dan yang kedua adalah, dari kata orang, aku mendengar tentang engkau. Sekarang, Ayub berkata, aku telah menyesal, dan aku mencabut perkataanku, dan menyesal duduk dalam debu dan abu. Yang keempat, firman Tuhan berkata, kita tidak boleh mengatakan sesuatu hal yang kita tidak tahu, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata seperti itu. Nah, 4 hal ini, dikatakan dalam ayat 9 ayat 15. Saya akan bagikan sebentar, ayat 9 15. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Ayub itu berpikir bahwa apa yang dia tahu itu pasti benar. Dan dia di depan Tuhan, dia mengaku bahwa walau aku benar, aku nggak mungkin membantah dia. Maka aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Ayub mengatakan bahwa dia telah membantah Tuhan, tetapi dia memaksa bahwa nyata dari Tuhan harus diterima. Saudara Tuhan, firman Tuhan berkata, Ayub ini mengatakan segala hal yang dia tidak ketahui, seperti dia ketahui. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Ayub terakhir menarik kata-katanya semua. 2 hal, dia bercerita mengenai hal yang dia nggak tahu. Yang kedua, dia menarik perkataannya duduk dalam debu dan abu. 4 hal ini adalah dosa Ayub. 1, pengen jadi penyelamat. Karena dia berpikir bahwa anak-anaknya tidak bisa selamat kalau nggak ada dia. Dia berpikir yang kedua, bahwa dia dalam hidup ini mau mengatakan bahwa dia menjadi benar dalam hidup ini, tidak bersalah sama sekali. Bahkan dia pernah berkata, Ayub mengatakan dengan jelas bahwa ada 4 hal dosa Ayub. Kesalahan yang Ayub buat yang tidak dia pikir, dia tidak merasa akan seperti itu. Dia berpikir bahwa yang pertama, dia pengen jadi savior. Dia pengen menolong anak-anaknya, dia pengen menolong orang lain yang menurut pikirannya itu benar. Firman Tuhan berkata tidak bisa. Banyak orang berkata kepada saya di masa yang lalu, Pak, apakah saya ini mau dibaptis, Pak? Oh, puji Tuhan. Tapi saya mau dibaptis buat anak saya. Saya bilang, gimana caranya, Bu?
Anak saya 2 di Amerika, saya tahu hidupnya sudah parah, Pak. Satu itu dia kena narkoba, Pak. Dan satu lagi, dia itu nggak mau sekolah, Pak. Dan saya ini mau dibaptis 2 kali, supaya anak saya itu bisa selamat. Saudara Tuhan, perkataan ini adalah satu peristiwa fenomena yang mirip dengan Ayub. Kita bisa tertawa mendengar itu karena kita mengerti kebenarannya hari ini, tapi tidak di masa lalu. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak bisa jadi seorang penyelamat bagi manusia. Dan Ayub melakukannya. Yang kedua, Ayub merasa benar depan Tuhan. Apa yang dia lakukan itu dia berasa bahwa ini adalah kebenaran. Dia tidak mengerti situasinya, dia tidak memikirkan situasinya, dia berpikir bahwa Tuhan itu seperti manusia. Nomor 2, sebuah ayat ada yang mengatakan bahwa Ayub itu menganggap Tuhan seperti manusia, bahwa dia tidak saja harus benar, tapi dia punya kebenaran itu dalam dirinya. Saudara Tuhan, luar biasa ya. Ini adalah sebuah kejadian yang kita nggak bisa berpikir sebelumnya, tapi ini adalah pemikiran yang terjadi pada diri seorang yang menganggap dirinya sebagai seorang penyelamat. Yang ketiga, dia bebas bergaul dengan siapapun, dia bebas bersekutu dengan siapapun, tapi dia menyalahi satu kata bahwa dia bersekutu bersama orang fasik. Firman Tuhan berkata tidak bisa. Yang keempat, dia berkata bahwa Tuhan, aku mengenal Tuhan dari kata orang lain. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Engkau mengenal Tuhan dari siapa? Dari pendetamu, dari orang tuamu, dari saudaramu, dari gurumu. Firman Tuhan berkata, engkau harus mengenal Tuhan dari kata orang. Firman Tuhan ajaib, firman Tuhan itu kekal, dan engkau tidak boleh mengenal Tuhan dari kata orang. Tuhan yang harus datang kepadamu dan memberitahu engkau mengenai apa yang engkau harus buat. Nah, sampai saat ini, saya mencatat ada 4 yang dilakukan oleh Ayub yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ini bukan suatu maksud untuk belajar, membuka, mencari tahu apa sih kesalahan Ayub. Bukan. Ini adalah sebuah hal yang kita mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu hal yang tersembunyi di sana. Tetapi Ayub di waktu akhir, waktu dia sudah mengaku salah, dan Tuhan berkenan kepada dia, firman Tuhan mencatat, kita baca ayat terakhir, dengan judul perikop, Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Ayub meminta maaf, tapi 2 temannya, 3 maksud saya, 3 temannya tidak berbicara seperti Ayub. Nah, sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, persembahkan semuanya sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanyalah permintaannya lah yang akan kuterima. Sebab aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Firman Tuhan berkata bahwa dia berkata, aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Firman Tuhan ini dahsyat, Bapak Ibu. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, Sofar orang Naamah. Mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Puji nama Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan pada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama, dan mereka makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Lebih daripada hidupnya yang dahulu, ia mendapat 14 ekor, firman Tuhan berkata, kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang, 2.000 ya, berarti lembu, 1.000 ekor keledai betina, dan juga mendapat, tapi anaknya sama, tetap 10 Bapak Ibu, tetap 10. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan.
Anak yang sangat cantik, anak perempuan yang pertama diberikan nama Yemima. Nama yang indah, itu artinya dove, burung merpati, Bapak Ibu. Anda mau punya anak perempuan, kasih nama Yemima. Yang kedua, namanya Kesia. Kesia adalah cinnamon. Bapak Ibu tahu itu sebuah tumbuhan yang berwangi seperti itu. Yang ketiga adalah Keren Hapuk, yaitu adalah satu kontainer dari eyebrow. Nah, Bapak Ibu, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara lakinya. Sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun. Lamanya ia melihat anak-anaknya, dia melihat cucu-cucunya sampai keturunan keempat, maka matilah Ayub tua dan lanjut usianya. Firman Tuhan berkata dengan jelas hal seperti ini. Ini adalah sebuah penggalian dalam firman Tuhan yang membuat kita mengerti dalam kehidupan kita, kita tidak bisa memandang bahwa Tuhan itu manusia. Saya mau jadi penyelamat, Tuhan itu nggak bisa salah. Itu adalah satu hal yang esensi, yang betul-betul fokus, yang betul-betul melibatkan perasaan kita kepada Tuhan. Kita merasa benar, Bapak Ibu, karena Tuhan adalah mirip kita. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Tuhan itu berbeda dengan kita. Tuhan nggak sama dengan manusia. Nah, sebagai dampak dari perbuatan kita yang 1 dan 2, kita mulai bergaul bersama orang-orang fasik. Kita bersekutu bersama orang fasik. Menjadi sama seperti orang yang membenci Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita apa yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita seperti itu. Dan yang terakhir, firman Tuhan berkata, sebetulnya karena kita mengenal Dia, mengenal Tuhan dari kata orang. Nah, situasi ini menjadi carut-marut dan menjadi kesalahan yang tidak pernah diungkap oleh diri Ayub sendiri. Ayub tidak pernah paham peristiwa ini, sampai kemudian peristiwa itu, iblis datang kepada Tuhan dan memohon supaya dia boleh menyentuh Ayub. Nah, dalam kejadian ini ada sebuah cerita, sebuah dongeng, yang kalau Anda pikir ini dongeng, Pak, soal Ayub ini. No, dalam kitab Perjanjian Lama, ditulis dalam kitab Yehezkiel, ada 3 nama yang menjadi terkenal di sana, yaitu Ayub, Daniel, dan Nuh. Itu adalah standar dari kekudusan seorang manusia. Ayub setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami satu dipromosi hidupnya untuk mengalami Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, 3 nama itu menjadi standar kekudusan Tuhan dalam hidup kita di muka bumi. Nuh, Daniel, dan Ayub. Nah, firman Tuhan berkata bahwa dalam hidup manusia ada 3 ujian. Fisik, fisik di hidup kita, jiwa kita, roh kita. Nah, itu diuji setiap saat supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada hidup manusia tidak mengalami ujian. Nah, ujian itu bisa datang dari pemimpin kita, anak buah kita, saudara kita, teman kita, musuh kita. Tuhan bisa mengadakan hal itu dalam hidup kita. Tapi satu hal yang Tuhan perhatikan dalam hidup ini, engkau dan saya harus berkemenangan, melakukan firman Tuhan secara benar dan tidak mengesampingkannya. Firman Tuhan berkata bahwa musuh kita iblis, dan bagaimana orang-orang yang bersama dengan mereka yang menjadi anak buahnya iblis, itu bisa memproses hidup manusia. Tapi Tuhan sudah berkata, jadilah kuat supaya engkau bisa menang. Saudara Tuhan, ini hal yang menarik dalam hidup ini. Dalam peristiwa Ayub, dalam peristiwa sepanjang hidup Ayub seluruhnya, sampai Ayub berkemenangan dalam metode yang dia pakai, firman Tuhan mencatat dengan jelas. Orang bertanya kepada saya, Pak, istrinya bagaimana? Itu kan adalah seorang yang mendampingi dia, seorang yang menjadi penasihat rohaninya. Firman Tuhan tidak berkata demikian. Justru istrinya yang mengatakan kepada Ayub supaya Ayub meninggal. Nah, saudara saya Tuhan, kisah ini adalah kisah yang menarik sekali. Ayo kita lihat sebentar firman Tuhan tentang istri Ayub. Kita membaca dalam Ayub yang kedua. Nah, kita akan membaca firman. Firman berkata dalam Ayub yang kedua,
Ini adalah hal cerita yang baik sekali. Berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa aku mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang tidak baik, yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini sebuah cerita yang menarik sekali. Firman Tuhan berkata bahwa tadi kata berkat itu kata yang dipakai untuk kutuk. Jadi Anda bisa mengganti kata-katanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutuki Allahmu dan matilah. Nah, saudara saya Tuhan, ini bukan jadi seorang pendoa, bukan jadi seorang yang menjadi tiang di rumah untuk berdoa. Tetapi memang istrinya dianggap tidak setara dengan Ayub. Pada zaman itu memang terbiasa firman Tuhan mengambil satu orang yang taat kepada Tuhan, satu orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, dan Tuhan mengambil dia sebagai satu panutan. Istrinya, anaknya, mengikuti ayahnya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi. Pak, suami saya pendeta, Pak. Saya pasti, Pak, masuk surga. Belum tentu. Istri saya seorang ibu rumah tangga dan seorang pendoa syafaat, saya pasti ke surga. Belum tentu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Anda masing-masing berdiri menurut Anda panggilan Anda masing-masing. Seorang suami akan pergi ke surga bersama dengan imannya. Istri ke surga bersama dengan imannya. Demikian juga anak-anak. Tetapi berapa kita percaya bahwa kita bersekutu bersama-sama karena kita tidak mau ketinggalan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini Anda sudah mengerti di kisah ini, disinilah firman Tuhan berkata, engkau dan saya harus bersekutu untuk menjadi satu dalam rumah Tuhan. Kita bukan penyelamat, kita tidak merasa benar depan Tuhan, kita menjauhkan diri untuk tidak bergaul bersama dengan orang-orang percaya. Bergaul Bapak Ibu ya, bersekutu bersama orang percaya, kita adakan hal yang berbeda. Anda tidak bisa bersekutu bersama orang yang tidak percaya Tuhan, tapi harus bergaul dengan mereka. Kita tidak boleh menyamakan iman kita dengan orang lain. Itu adalah hal yang berbeda dalam kehidupan ini. Bersekutu bersama orang percaya. Ya, bergaul dengan mereka masih oke. Yang keempat, Anda harus mengakui Tuhan bersama Tuhan Yesus, engkau berkemenangan. Engkau mengenal Tuhan Yesus, engkau kenal Tuhan Yesus dari kata Tuhan, dari kata Alkitab yang engkau terima sendiri, bukan dari kata orang lain. 4 hal ini merupakan sebuah hal yang patut kita teladani, patut kita pahami dalam hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu, engkau dan saya jatuh dalam dosa dan mengulang kesalahan yang sama. Dalam kisah Ayub, ada iblis yang datang dalam hadirat Tuhan, dalam pertemuan dengan Tuhan. Orang bertanya, bagaimana iblis, Pak, bisa datang ke hadirat Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda harus ingat bahwa apa yang terjadi dalam alam nyata itu berbeda dengan apa yang terjadi dalam alam roh. Pertemuan iblis dengan Tuhan sebagai seorang acuan, sebagai seorang utama dalam hidup ini, semua anak Tuhan yang lahir daripada Tuhan, semua menghadap Tuhan. Nah, dalam peristiwa itu, firman Tuhan berkata, kita mulai ayat ini dulu, ayat kedua, firman Tuhan datang lagi iblis. Suatu hari datanglah anak Allah menghadap Tuhan, dan antara mereka datang juga iblis menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dari mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan pada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub seperti tidak seorang pun di bumi seperti dia? Yang demikian saleh, jujur, jauhi kejahatan dan takut akan aku. Tapi ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jawab iblis pada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya untuk ganti nyawanya, tapi ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara kasih Tuhan, maka firman Tuhan pada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Iblis pergi kedua kali dan dihancurkan hidup Ayub habis-habisan.
Anda bisa bayangkan hari ini kalau Anda sedang duduk bersama dengan keluarga Anda, dan Tuhan berkata, "Hai iblis, bukankah aku memberkati orang ini? Aku membuat dia berhasil dalam hidupnya, dan tidak ada satupun yang jahat menyentuh dalam hidupnya." Iblis pasti berkata, kulit ganti kulit. Nah, saudara saya Tuhan, dari sini saya membaca bahwa iblis itu tahu persis, dia mengenal Ayub, dia tahu siapa Ayub, dia tahu hal apa yang Ayub lakukan dalam hidupnya. Dia mencari segala sesuatu untuk bisa menembus Ayub. Dan Tuhan hari itu ingin mengubahkan Ayub dengan pola pikir yang baru, pola pikir yang nyata, yang tidak seperti yang lama. Bayangkan yang lama saja sudah membuat dia seperti ini. Tetapi yang baru ini akan jadi lebih hebat lagi. Dan di satu hal itu, iblis datang kepada Ayub dan menghancurkan segala sesuatunya. Itu saja Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian semua diberkati dengan anugerah Tuhan yang berlimpah. Dan hari ini Anda memahami bahwa Ayub telah berkemenangan. Kemenangan Ayub itu adalah kunci dalam kehidupannya untuk mengenal Tuhan lebih benar lagi. Mari kita mengenal Tuhan, dan jangan Anda terlambat. Firman Tuhan berkata kepada kita, ayo saudara-saudara, dalam waktu ini kita semakin maju, semakin lebih lagi sama Tuhan, dan biarlah Tuhan menemukan engkau dan saya dalam kerajaannya. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna karena kasih-Mu yang memberkati kami berlimpah-limpah. Anugerah-Mu lebih dari hidup, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari buka tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita doa berkat. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah periuk paku adonanmu, diberkati buah kandungan dan kesehatanmu. Apapun yang kau buat kedua telapak tanganmu, Tuhan jadikan itu berhasil. Kemanapun kau berlangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah, mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.